Oke, video kali ini pembahasannya kita terkait bridging iklim, terutama yang versi terbaru yang sudah ada IDRG-nya ya. Nah, tapi sebelum kita berproses ke bridgingnya, yang perlu dilakukan penyesuaian adalah di bagian sini ya, di bagian pengaturan bridging itu pastikan IDRG-nya sudah terpilih ya. Ya, sisanya itu masih sama seperti biasa. Kemudian sebenarnya tidak ada perubahan yang signifikan dari bridging iklim ini. Ya, mulai dari menu untuk masuk ke dalamnya itu masih sama seperti biasa ya. Iklim inesi bijis untuk yang kunjungan tidak ada nomor SCP-nya ya seperti ini itu nggak bisa diklik. Kenapa? Karena memang kita butuh nomor SCP. Itu syarat untuk pengiriman ke iklim. Yang berikutnya adalah pastikan juga karena di sini user-usernya yang akan kita gunakan untuk mendapatkan encodernya, pastikan user yang digunakan itu sudah ada NIK-nya, datanya ya, data usernya, dan juga sudah terdaftar di iklim. Ya, karena nanti akan ada beberapa proses dia akan membutuhkan encoder. Jadi encodernya itu nanti diambil secara otomatis dari data user di Medion ya. Nah, pastikan setiap user Cashmic yang melakukan pengiriman data ke iklim itu NIK-nya juga sudah ada datanya di dalam iklim itu sendiri. Oke, kita langsung seperti biasa kita masuk ya ke menu bridgingnya. Bentar, ini proses. Oke, coba kita cek lagi. Nah, ketika sistem masuk ke dalam, ini ada melakukan pengecekan ya. Di baliknya itu apakah sudah ada data klaim untuk kunjungan pasien ini. Kalau belum ada, di sini akan muncul tombol kirim data klaim. Di mana proses pengiriman data klaim ini sebenarnya ada dua proses yang dilakukan, yaitu proses pembuatan data klaim sama mengupdate atau mengisi data-data kunjungan, data-data klinis pasien ya, seperti mungkin penggunaan kamarnya untuk pasien rawat inap, tarif rumah sakit, data klinis tekanan darah ya, dan seterusnya. Oke, ini coba kita kirim dulu. Di sini notifnya klaim baru berhasil, kemudian juga data klaim pun berhasil. Oke, sehingga ini tinggal ada update data klaim. Ini kalau kita refresh, dia tetap sudah jadi update data klaim. Karena apa? Karena sudah tercatat bahwa di sana sudah ada data klaim. Nah, setiap proses yang dilakukan lewat Medion itu kan ada pencatatan lognya ya, posisi terakhir data-data pengiriman data klaim atau memproses data klaim, sehingga sebaiknya memang kalau dilakukan secara penuh lewat Medion atau bridging, maka kita berproses dari awal sampai akhir di bridging. Tapi kalau tidak, sebaiknya proses di awal untuk pengiriman data itu bisa kita lakukan lewat Medion. Selanjutnya bisa kita lakukan di iklim, tapi jangan kembali lagi ke Medion ya, karena nanti jadi akan kacau itunya urutannya. Okay. Nah, di sini juga sudah langsung ada tombol hapus klaim karena memang sudah ada data klaim yang terkirim sebelumnya. Ini kalau kita coba hapus ya, berhasil. Nah, kembali ke awal kirim data klaim. Setelah kita melakukan pengiriman data klaim, jika ada perubahan data-data yang perlu dilakukan, jangan lupa untuk melakukan update data klaim ya. Misalkan seperti ini, kalau berhasil ya, klaim berhasil diupdate, selanjutnya kita masuk ke dalam diagnosa dan prosedur untuk IDRG-nya. Nah, untuk pengisian diagnosanya seperti biasa ya. Kita contohkan misalkan S11.7, dia langsung melakukan sinkronisasi atau pengiriman data diagnosanya ke iklim ya. Selanjutnya S11.0 misalkan, kemudian kita bisa lanjut ke S11.5, beberapa contoh ya. Selanjutnya B18.10 mungkin. Oke. Nah, diagnosa ini bisa kita ubah urutannya ya, tinggal kita bergeser seperti ini aja. S11.0 menjadi primer, 7 menjadi sekunder ya, atau kita turunkan. Nah, jika terjadi kesalahan misalkan pengiriman data dan data di sini sudah masuk, itu bisa kita lakukan sinkronisasi aja
Itu sebenarnya sama ya prosesnya. Selanjutnya kita masuk ke prosedurnya. Kita misalkan contohnya seperti ini, dan di sini ada multiplicity-nya ya. Ini kan bisa 2 atau 3 ya. Ini otomatis sinkron juga ya. Di sini juga ada tombol sinkron untuk sinkronisasi ketika gagal otomatis kirim di awal. Berikutnya kita melakukan grouping IDRG-nya. Setelah kita grouping, nah dan dapat notif berhasil, ini hasil groupingnya muncul di bawah ya, seperti ini. Kalau kita masih pada tahap ini, kita bisa melakukan perubahan-perubahan terhadap data-data diagnosa dan prosedur. Kemudian kita bisa melakukan grouping kembali. Atau misalkan kita sudah melakukan final IDRG-nya ya, sampai di tahap ini untuk penginputan diagnosa IDRG itu sudah terkunci ya, atau tertutup. Begitu juga kemudian data-data klaim ini nggak bisa lagi kita lakukan perubahan. Nah, untuk bisa melakukan perubahan ini kita harus klik edit ulang ya. Ketika terbuka, lakukan perubahan. Kalau ada perubahan data klaim bisa kita update. Nah, selanjutnya kita grouping lagi ya, dan kita finalkan. Setelah berhasil final, sini terbuka ya untuk menu importnya. Import dari IDRG ke InasiBG. Yang diimport adalah diagnosa dan prosedur. Di sini ada tombol yang bisa kita klik, melakukan import secara otomatis. Kemudian ini menjadi perhatian bersama bahwa ada diagnosa dan prosedur yang tidak berlaku ya, sesuai dengan ketentuan yang mungkin sudah disosialisasikan ke koder-koder melalui pelatihan-pelatihan secara online atau secara offline. Nah, tentu ini kita tidak bisa lanjut sebelum kita melakukan penyesuaian di sini. Misalkan yang ini ada keterangan yang tidak berlaku, ini bisa kita hilangkan saja ya. Kemudian ini mungkin perlu kita ganti ke 90.59 mungkin. Oke, di sini kita hapus. Setelah itu kita bisa melakukan grouping InasiBG. Ketika berhasil melakukan grouping, bagian atas ini terbuka tab grouping InasiBG. Kalau dibuka, nah di sini sudah ada hasil grouping tahap awal ya. Seperti ini. Kalau untuk grouping tahap kedua, nanti ini kalau sudah ada pilihannya, ini bisa kita pilih aja. Nanti juga secara otomatis akan melakukan pengiriman grouping tahap kedua ya. Dan seterusnya sampai dengan final InasiBG-nya. Oke, setelah berhasil set InasiBG atau grouper final, ini kita bisa melakukan final claim. Atau kalau kita masih mau merubah InasiBG-nya, ini kita klik edit ulang karena di sini ini sudah terkunci semua juga. Ya, sudah terkunci. Lanjut kita ke final claim. Berhasil set claim secara finalnya. Oke, di sini sudah ada untuk cetak claim, untuk dapetin PDF-nya. Atau kita bisa melakukan kirim klaim individual secara online ya. Ini misalkan kita tes sedang mengirim ke server klaim. Nah, klaim individual berhasil dikirim ya. Kalau misalkan ini coba kita cek ke data iklimnya. Tadi dia SEP-nya 12345 ya. Nah, ini sudah terisi seperti yang sudah kita isi tadi. Oke. Di sini status claim final, status decision case itu terkirim. Oke. Jadi seperti itu prosesnya. Kemudian untuk riwayat proses klaim itu sebenarnya ada di menu iklim InasiBG, kemudian pilih rawat jalan. Nah, jadi tadi yang ini ya. Kalau kita mau lihat data klaim itu nanti ada di sini. Oke, sekian untuk proses bridging iklim terbaru ya, sesuai dengan IDRG. Selamat mencoba. Terima kasih.